Selamat datang di tutorial web dasar dengan saya Sulaiman Santoso, dan hari ini kita akan belajar bagaimana cara memasang atau menggunakan JavaScript dasar di dalam HTML page kita. JavaScript adalah sebuah bahasa pemrograman yang akan berjalan di browsernya kita. Artinya kita bisa memerintahkan browser atau web kita untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita ketikkan di dalam code kita. Ini adalah HTML dasar yang kita akan gunakan untuk hari ini. Di sini Anda sudah lihat kita cuma punya H1 yang tulisannya This is a JavaScript test dan sebuah HR. Hasilnya adalah seperti ini, sebuah website dengan tulisan This is a JavaScript test dan ada sebuah HR dan sudah. Kalau Anda ingat di video sebelumnya, kalau kita memasang CSS, kita bisa pasang dengan 3 macam cara, yaitu ada inline CSS, ada external CSS, dan ada internal CSS. Tapi untuk JavaScript ini juga kita punya 3 macam cara untuk memasangnya. Gitu ya. Kita bisa pasang JavaScript-nya di dalam tag head, kita bisa pasang di dalam tag body, jadi bisa di dalam head, bisa di dalam body, atau bisa kita pasang di head, tapi filenya sendiri berada di luar daripada JavaScript kita saat ini. Contohnya di sini saya akan pasang dulu di dalam head saya akan pasang sebuah script. Jadi kita akan mulai JavaScript ini dimulai dengan sebuah tag script dan diakhiri dengan sebuah slash script begitu ya. Dan semua yang berada di dalam tag ini adalah dianggapnya sebuah code JavaScript, begitu ya. Nah di sini kita akan belajar satu perintah singkat dari JavaScript, yaitu alert. Sebuah alert begini. Oke. Nah, perintah alert sendiri adalah sebuah perintah untuk menampilkan sebuah pop-up windows dengan pesan sesuai dengan apa yang kita ketikkan di dalam tanda kutip 2 ini. Ya. Jadi alert sendiri ini adalah sebuah keyword. Keyword itu adalah sebuah kata yang disimpan dalam JavaScript yang kalau nanti dia baca, dia bisa mengartikan kata ini dengan sesuatu, dengan sebuah fungsi tertentu. Dalam kasus ini adalah untuk menampilkan sebuah pop-up windows gitu ya. Nah, kalau kita sekarang save dan kita lihat kembali ke page kita di awal, kita bisa lihat sekarang muncul sebuah pop-up window dengan tulisan ini adalah sebuah alert sesuai dengan teks yang kita ketikkan di sini. Ya, di sini ya. Dan kalau Anda perhatikan di sini, si tulisan this JavaScript test yang H1 ini tidak keluar di sini. Karena kalau kita pasang scriptnya di dalam head, maka script ini akan jalan sebelum body kita ini dibuat, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita pengen supaya tulisannya keluar dulu baru JavaScript kita jalan, kita pindahkan scriptnya ini ke dalam body. Jadi kita bisa punya script di head, kita juga bisa punya script di dalam body. Nah kalau kita punya script di dalam body seperti ini, kalau kita refresh ya, kita bisa lihat bahwa si tulisan di sisi JavaScript testnya ini sudah keluar, barulah kita keluarnya sebuah pop-up windows. Gitu ya. Nah untuk cara ketiga kita bisa memasang sebuah file eksternal. Jadi kita bisa tulis di sini bukan script tapi script source begitu ya. Kita bisa pasang misalnya js/contoh.js atau begitu. Nah kita bisa menjalankan sebuah JavaScript yang terletak di file terpisah, misalkan contoh.js seperti ini, yaitu alert menampilkan sebuah pesan. Nah kalau kita refresh kita akan lihat dia menampilkan sebuah pesan sesuai dengan yang ada di dalam contoh.js ini. Oke ya, itu adalah contoh daripada JavaScript kita. Dan JavaScript ini juga bisa sesuai urutan ya. Jadi kalau misalkan kita punya di sini ada 2 buah H1 misalkan ini JavaScript test, kemudian kita punya scriptnya. Di sini scriptnya saya akan ganti, kita akan menggunakan perintah yang lain dari JavaScriptnya. Yang kedua yang kita akan pelajari adalah yang namanya document.write. Di sini document.write. Nah, document.write ini digunakan untuk menampilkan ke dalam body kita atau dokumen kita apapun yang kita tulis di dalam kutip 2 begini. Ya, apapun yang kita tulis di sini kita akan tampilkan ke dalam si dokumen kita. Misalkan di sini saya akan tulis contoh hasil dokumen write. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat hasilnya. Sekarang kita bisa lihat hasilnya bahwa ini adalah sebuah JavaScript test dan ini kita punya contoh hasil dokumen write kita. Nah kalau kita pindahkan atau kita copy scriptnya ke bawah sini, ya kita jadi punya 2 buah script nih di sini, maka kita bisa lihat kita jadi punya 2 buah contoh hasil dokumen write seperti ini. Jadi akan berjalannya secara berurutan.
Dari H1 ke script, H1 terus ke script gitu ya. By the way, ini juga bisa kita masukin ke dalam H1. Jadi misalkan kita pengen taruh dia di dalam sini, juga bisa. Jadi saya hapus aja ya script yang bawahnya. Nah, kita bisa lihat bahwa dari sini kita akan masukkan scriptnya ke dalam H1-nya ya. Tadi belum masuk ya. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa si contoh hasil dokumen write ini berada di dalam H1. Jadi benar-benar sesuai dengan posisinya di dalam HTML, juga sesuai dengan urutannya. Jadi kalau misalkan sekarang saya punya lebih daripada satu dokumen write, gitu ya. Seperti ini, kemudian kita tambahkan enter aja ya, kita tambahkan enter supaya kelihatan begitu ya perbedaannya. Nah, kita bisa lihat bahwa si dokumen write kita ini akan berjalan dari atas ke bawah secara berurutan. Jadi baris 12 dulu, ke baris 13, lalu ke baris 14. Oke, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, mari kita bahas cara penulisan dari code JavaScript ini. Pertama kali ya, JavaScript ini adalah sebuah bahasa yang namanya case sensitive. Artinya kalau misalkan saya ganti nih dokumen write yang pertama saya dengan huruf besar, dokumen seperti ini, maka si code-nya seluruhnya akan jadi error dan tidak akan jalan. Gitu. Karena dokumen yang diterima oleh si JavaScript ini adalah dokumen dengan huruf D yang kecil. Jadi huruf besar dan huruf kecil di dalam JavaScript ini sangat berpengaruh, gitu ya. Nah, di sini kalau Anda perhatikan, saya setelah menulis dokumen write ini selalu ada titik koma begitu ya. Sebenarnya apa sih titik koma ini? Nah, sebenarnya kalau misalkan saya hapus nih titik komanya, si code saya ini akan jalan sebenarnya baik-baik saja gitu. Karena secara default JavaScript itu akan membaca satu buah perintah ini adalah kalau udah ketemu enter berarti sudah beres satu buah perintah begitu ya, satu buah perintah ke JavaScript ya. Tapi kalau misalkan kita punya dua kalimat seperti ini, Anda bisa lihat di sini sudah ada merah-merah begitu ya, tanda error begitu ya. Maka kalau saya save, dia akan error. Karena si JavaScript tidak akan tahu bagaimana cara membaca si baris 12 ini gitu ya. Jadi supaya kita bisa memisahkan satu kalimat dengan kalimat yang lain dalam JavaScript, opsional ini mah ya sebenarnya. Kalau kamu bisa pakai enter, tapi kamu juga bisa pakai titik koma. Kalau saya lebih prefer menggunakan titik koma supaya lebih terlihat kapan berakhirnya si kalimat saya ini. Jadi kalau satu buah sintaks atau satu buah kalimat, satu buah statement di JavaScript sudah selesai, biasakan untuk belakangnya ditambahkan dengan titik koma supaya dia bisa mengenali, oh ini tuh dua perintah yang berbeda loh. Oh iya, kalau di dalam HTML kita bisa menggunakan tanda seru strip-strip seperti ini untuk komentar, dalam artian supaya dia nggak bisa kebaca oleh si browser dan jadi nggak keluar begitu ya. Di dalam JavaScript juga kita bisa lakukan hal yang sama dengan control slash juga. Nah, kalau di sini komentarnya menggunakan slash. Kalau kita menggunakan slash di dalam sebuah script tag, itu artinya si baris tersebut tidak akan dianggap oleh JavaScript-nya. Jadi tidak akan dijalankan oleh JavaScript-nya, gitu ya. Nah, setelah kita tahu aturan-aturan dasar tersebut, yuk mari kita belajar elemen-elemen dasar dari JavaScript. Nah, di dalam programming, kita bisa menyimpan sebuah nilai dalam memori komputer atau browser kita, begitu ya. Dan nilai itu nanti yang kita pakai untuk membuat aplikasi kita. Nah, tempat untuk kita menyimpan nilai tersebut kita sebut sebagai sebuah variabel. Nah, untuk membuat sebuah variabel dalam JavaScript ada 3 keyword yang bisa kita gunakan. Ada yang namanya var, ada yang namanya const, ada yang namanya let. Jadi ada 3 buah keyword. Ada keyword yang namanya var, ada yang namanya const, dan yang let. Nah, kalau keyword yang namanya var ini adalah keyword yang sejak awal JavaScript itu udah ada ya, yaitu membuat variabel. Tapi sejak 2015 keyword var ini digantikan dengan sebuah keyword baru namanya let, yang sebenarnya ada perbedaannya dan lebih aman begitu, tapi kita tidak akan bahas lebih dahulu. Jadi di sini kalau Anda pengen membuat sebuah variabel, kita akan pakainya 2 ini aja ya supaya lebih modern sedikit begitu ya. Kita akan gunakan const atau kita gunakan let. Tapi beberapa browser tidak mengenali const dan let kalau browsernya masih zaman dulu begitu ya. Tapi karena kita di sini untuk contoh aja kita akan menggunakan cuma 2 const dan let saja. Khususnya kali ini kita akan gunakan yang let karena ada perbedaan antara const dan let. Konstanta atau const itu adalah untuk nilai yang tidak pernah berubah, tidak boleh berubah. Jadi cuma dikasih nilai sekali dan tidak boleh berubah lagi. Tapi kalau let adalah variabel yang bisa diisi dan diubah-ubah begitu. Nah, di sini untuk contoh hari ini kita akan menggunakan let saja. Nah, untuk membuat sebuah variabel,
kita punya sebuah aturan penulisan. Aturan penulisan itu kalau dalam bahasa pemrograman kita sebut sebagai namanya sintaks. Jadi kalau namanya sintaks error berarti adalah aturan penulisannya salah. Jadi kita tulis adalah let, lalu nama variabelnya. Contohnya di sini misalkan nama variabelnya adalah penyimpanan misalnya. Nah, kita langsung kasih titik koma buat menghentikannya. Jadi di sini kita sudah buat sebuah variabel dengan nama penyimpanan. Nah, di sini namanya boleh bebas apapun yang kamu suka gitu ya. Walaupun sebenarnya ada aturannya ya, misalkan nggak boleh depannya pakai angka, jadi depannya harus huruf gitu kan. Dan nggak boleh misalkan menggantikan keyword yang sudah ada di JavaScript, misalkan alert atau dokumen, kita nggak bisa bikin let dokumen gitu, karena dokumen sudah di reserve oleh JavaScript, sudah disimpan, sudah di tag khusus gitu, itu buat dokumen write, dokumen yang lain. Di sini kita punya sebuah variabel dengan nama penyimpanan, ya. Di sini dia belum ada isinya, jadi kalau belum ada isinya itu kita sebut dia sebagai undefined. Ya, undefined. Nah, kalau kita mau mengisi si variabel itu dengan nilai, kita bisa menggunakan sebuah operator yaitu sama dengan. Jadi contohnya di sini kita akan buat penyimpanan sama dengan. Nah, sama dengan di sini nggak sama dengan yang di matematika, tapi di sini sama dengan itu artinya assignment. Jadi kalau kita bilang bahwa si penyimpanan sama dengan 5, itu artinya nilai 5 gitu, di-assign ke dalam penyimpanan, atau nilai 5-nya dimasukkan ke dalam penyimpanan. Ini supaya nggak repot, saya jadi A aja ya, biar gampang ya. Kalau kita punya misalkan let B sama dengan misalkan halo dunia gitu ya, maka kita bilang bahwa kalimat halo dunia ini tolong disimpan ke dalam B. By the way, ini itu penyingkatan dari baris ke-16 dan 17. Jadi kalau baris 16 dan 17 pengen saya singkat, kita bisa tulisnya seperti ini. Langsung aja let B, lalu sama dengan apa nilainya, titik koma. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa si JavaScript ini bisa menerima lebih dari satu tipe data atau jenis data. Karena di sini kita lihat si A itu diisi dengan angka, tapi si B itu kita isi dengan kalimat. Nah, sebenarnya JavaScript bisa nyimpen tipenya apa aja sih sebenarnya. Nah, di sini JavaScript itu sebenarnya punya banyak tipe data, gitu, tipe atau jenis data gitu ya. Tapi kita akan bahas hanya yang umum saja, yaitu number atau angka. Nah, di sini number itu bisa termasuknya pecahan atau bisa juga angka bulat. Dia kan bulat ya, bilangan bulat ya. Tapi kita juga bisa bilang dia sebagai 2,5 misalkan gitu. Nah, ini adalah bilangan pecahan. Nah, itu masuknya number juga ya. Atau kita bisa masukin dia sebagai sebuah kalimat. Nah, kalimat itu kalau bahasa pemrogramannya, kalimat itu adalah sebuah string. Di dalam bahasa pemrograman, kalimat itu adalah string ya. Jadi kita bisa bilang dia adalah number atau angka. Dia bisa bilang juga berupa sebuah string atau kalimat, bisa berupa sebuah array, atau bisa juga berupa sebuah objek. Nah, dua yang belakangan itu nanti belakangan kita bahasnya gitu ya. Untuk membedakan antara yang mana yang angka, yang mana yang kalimat, kita punya string 2 begini. Jadi kalau misalkan saya tulis let C sama dengan 0, maka ini adalah sebuah angka 0 yang masuk ke dalam C. Tapi kalau misalkan kita punya sebuah begini, nah ini bukan angka 0 yang masuk ke dalam C, tapi sebuah string 0 atau kalimat 0 atau karakter 0 gitu ya. Oke, itu adalah caranya kita buat sebuah variabel dan bagaimana cara kita bisa mengisi variabel kita, yaitu menggunakan operator sama dengan. Oke. Nah, kalau udah diisi terus bagaimana? Mau diapain nilainya? Nah, kalau kita sudah isi variabel kita dengan sebuah nilai, maka kita bisa otak-atik isi dari variabel kita ini dengan menggunakan yang namanya operator-operator. Nah, hari ini kita akan belajar operator aritmatika dan operator boolean. Ya, kita akan belajar dua operator tersebut. Sebenarnya ada operator-operator lain yang ada di dalam JavaScript, tapi kita mungkin tidak akan sebut dalam video ini. Misalkan kita punya dua buah variabel nih ya, A2 dan B3 begitu. Untuk variabel yang tipenya angka, kita bisa mengolah isi variabel itu dengan operator-operator seperti waktu kita belajar matematika, yaitu misalkan plus minus kali bagi dan modulus gitu ya. Jadi kalau kita punya variabel A nih dan variabel B, A sama dengan 2, B sama dengan 3, kita bisa buat variabel C sebagai misalkan A plus B. Dan kita bisa punya sebuah variabel D misalkan sama dengan A min B. Dan kita juga bisa punya misalkan variabel E sama dengan A kali B. Dan selanjutnya begitu ya, kita punya misalkan F sama dengan A bagi B. Jadi kita bisa melakukan operasi-operasi yang bisa kita lakukan di dalam sebuah persamaan matematika gitu ya.
Nah, untuk menampilkan variabel ini ke layar, si CDEF, misalkan saya pengen tampilin ke layar nih ya, saya akan gunakan perintah document write. Jadi kalau kamu perhatikan di sini, document write itu bukan cuma bisa digunakan untuk menampilkan kalimat seperti yang ada di sini ya. Kita kan di sini nampilin kalimat ya di dalam 12 nih. Tapi kita juga bisa menampilkan isi dari variabel. Jadi misalkan di sini saya isi chat. Maka kita bisa lihat contoh hasil dan keluarnya 5. Supaya kelihatan kita masukin dia dalam H1 aja ya. Di sini saya akan kasih H1. Ya. Kita enter aja. Ini ke bawah H1-nya begitu. Ya. Sekarang kita lihat contoh hasil 5 gitu ya. Kita bisa ganti dengan D. Misalkan berarti contohnya adalah min 1 karena A kurang B ya, 2 kurang 3 gitu ya, dan selanjutnya. Dan di sini kita harus ingat bahwa sama dengan di sini yang tadi kita udah bilang ya, nggak sama dengan matematika. Jadi kita nggak boleh misalkan kita buat sebuah variabel f gitu ya. Kemudian kita tulis misalkan A tambah 2 adalah f. Nah yang seperti ini jadinya nggak bisa. Dan kalau kita lihat di layar jadinya error semuanya. Karena skripnya salah, semua skripnya nggak jalan. Nah kalau terjadi error di dalam JavaScript, kita bisa lihat di HTML sendiri kan kita nggak kelihatan ada error apapun di sini kan ya. Tapi kalau kita pengen tahu errornya itu apa, biasanya setiap browser yang di desktop terutama ya, kalau mobile saya nggak tahu ya, ada yang namanya web console. Web console ini adalah untuk kita melihat konsol lognya. Jadi kalau di sini di dalam Firefox ya kita bisa pilih di menu sini ada yang namanya Web Developer Tools. Web Developer ini ada yang namanya Web Console. Nah ini konsolnya. Kalau di Chrome mungkin kita tinggal klik kanan Inspect, nanti ada konsol di situ. Ya. Nah di sini kalau misalkan konsol kalian beda dengan konsolnya saya, ini cuma karena saya pasangnya dark theme dalam si konsol saya. Nah di sini kita bisa lihat ada error. Namanya uncaught syntax error, invalid assignment left hand side. Jadi di sini kalau misalkan keluar error atau kesalahan seperti ini, jangan panik, dibaca dulu apa sih isinya, kemudian kita lihat di mana letaknya. Jadi dia bilang di sini ada sebuah syntax error. Tadi kita sudah tahu bahwa syntax itu artinya adalah cara penulisan. Jadi kalau kita bilang syntax error berarti ada penulisan yang salah. Penulisan yang salahnya apa? Yaitu invalid assignment. Enggak. Sebuah assignment, sebuah penugasan, sebuah isian, pengisian yang salah. Di mana? Di dalam file basic javascript.html di baris ke-21. Nah, kalau kita klik di sini, kita bisa lihat, oh errornya di sini. Sudah langsung ditandai oleh si JavaScript-nya di dalam tab debugger 21 ya. Berarti salahnya di sini seperti yang tadi kita udah bilang ya. Jadi dengan begini kita sudah tahu dapat dengan mudah mengetahui letak kesalahan kita dalam code itu di mana gitu ya. Nah, sedikit tentang konsol ya. Selain buat tempat melihat kesalahan kita juga sebenarnya bisa testing di dalam konsol. Nah, kita bisa testing dalam konsol misalkan kita ketik left A begitu. Enter. Nah, kita akan punya sebuah A misalkan A5. Seperti itu. A ditambah dengan 5 jadi 10. Ya, misalkan left C sama dengan A plus 5. Maka C-nya adalah 10. Gitu. Jadi kita bisa main-main JavaScript di dalam konsol ini. Jadi kalau kalian pengen main-main di sini juga bisa. Kalau pengen gaya bikin kalkulator di sini juga bisa. Langsung bisa ya begitu ya. Jadi kalau nggak punya kalkulator app bisa buka browser, pasang di konsol begitu ya. Kita juga bisa menggunakan perintah-perintah JavaScript yang lain. Misalkan di sini kita mau palette. Lalu kita akan keluar si pop-up alert di sini. Jadi semua perintah JavaScript bisa kita pasang dalam konsol kalau kita pengen ngetes hasilnya seperti apa. Tapi jangan lupa bahwa si konsol ini nggak kesimpan dalam file ya. Jadi kalau misalnya kita refresh webnya ya hilang semua yang di dalam konsol kita. Dan by the way selain daripada itu, konsol juga bisa kita pakai untuk keperluan debugging atau cari-cari kesalahan gitu ya. Misalkan di sini saya pengen tahu nilai daripada variabel E saya, tapi saya nggak pengen nilai itu keluar di layar. Kalau dokumen write kan pasti keluar di layar ya. Saya nggak pengen mengganggu website saya pengen keluarnya di tempat yang tidak kelihatan. Gitu ya. Maka saya tinggal tulis console.log seperti itu. Nah kita bisa lihat di dalam konsol saya kita akan punya di sini nilai 6, yaitu si E-nya. Nah di sini juga bisa kita pakai console log ini untuk menuliskan sebuah kalimat atau string.
Jadi kita bisa konsolog apapun. Ya, ini sebuah kalimat nih. Ini. Ya. Jadi konsolog ini dipakai untuk menampilkan sesuatu di dalam konsol, tapi nggak kelihatan oleh user. Jadi kalau kalian pengen debugging, supaya nggak mengubah dan merusak tampilan daripada websitenya, keluarinnya di konsol aja. Oke, nah kita balik lagi ke variabel ya. Kita punya operator penjumlahan buat pengurangan, plus minus kali bagi, tentunya udah tahu ya. Tapi ada juga beberapa operator yang mungkin nggak biasa. Begitu. Di sini contohnya saya punya operator misalkan A++. A++ ini increment, artinya kalau saya sudah pasang A-nya 2, dan kita lakukan A++, ya, maka kita bisa lihat hasil daripada A kita adalah 3. Jadi A-nya ditambah dengan 1. Ini sama dengan bilang bahwa A-nya adalah A sama 1. Oh, by the way, kalau A sama dengan A tambah 1 itu bisa kita singkat sebagai begini juga. Nah, ini artinya adalah A sama dengan A plus 1. Kalau kita kali, berarti kan A ini adalah sama dengan A sama dengan A kali 1. Kalau plus 1, langsung aja plus-plus. Kalau pengen kurang 1 gimana? Min-min aja. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya misalkan kita pengen menambahkan data yang tipenya berbeda. Misalkan saya punya di sini A-nya 2, B-nya 0. Gitu ya. Kalau saya jumlah bisa nggak sih? Coba ya. Ternyata bisa, tapi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi 2 tambah karakter 0 itu berubah jadi 20. Ya, jadi di sini kita bisa lihat kalau saya menambahkan angka dengan angka pasti benar gitu ya, tidak akan masalah. Tapi kalau misalnya angka ditambahkan dengan kalimat atau string, maka si angka tersebut akan pindah jadi string. Gitu ya. Dia akan pindah jadi string, makanya jadi nempel 2 sama 0. Gitu. Maka sebenarnya kita bisa aja bilang seperti ini. Nah, di sini kita menambahkan sebuah kalimat dengan C. C itu adalah hasil dari A plus B, yang sebenarnya A-nya itu number, B-nya itu string, string tambah number jadi string, string tambah string jadi string, sehingga keluarnya menjadi begini. Oke ya, semoga jangan pusing ya. Jadi kita bisa melakukan yang namanya konversi nilai dari sebuah variabel yang tipenya number bisa ke string, yang tipenya string bisa ke number, dan selanjutnya. Tapi saya nggak akan bahas tentang detail dari perubahan ini. Nanti Anda bisa cari di W3 School saja. Saya akan pasang deskripsi untuk conversion nilai ini di dalam deskripsi video ini. Okay. Nah, selain operator aritmatika seperti plus minus kali bagi, kita juga punya yang namanya operator boolean, yaitu operator yang akan menghasilkan nilai true atau false. Tapi untuk mencobanya, kita akan sekalian belajar sebuah sintaks baru, sebuah keyword baru di dalam JavaScript, yaitu keywordnya namanya adalah if. Nah, keyword ini akan digunakan untuk membuat sebuah percabangan. Cara nulisnya kayak begini. If sesuatu atau kondisi gitu ya, maka jalankan ini. Jadi kalau kondisi yang di sini di dalam kurung ini benar atau true, maka line yang di bawah sini, yang di dalam kurung kurawal buka sampai kurung kurawal tutup ini akan dijalankan. Jadi kalau misalkan di sini saya pengen ngecek apakah saya misalkan punya sebuah A gitu ya, A sama dengan 5. Kita pengen ngecek apakah si A ini lebih besar daripada 15, misalkan. Saya bisa cek begini. A lebih besar dari 15. Nah, ini adalah sebuah operasi boolean. Kenapa disebut sebagai operasi boolean? Karena hasil daripada operasi ini, A lebih besar daripada 15, itu ada either true atau false. Jadi benar atau salah. Di sini kasusnya hasilnya salah. Karena 5 tidak lebih besar daripada 15. Tapi kalau misalkan kita punya A-nya 25 atau 52 misalkan, maka si A-nya itu lebih besar dari 15, if-nya itu jadi true. Nah, kalau if-nya true, maka apapun yang berada di dalam kurung kurawal buka sampai kurung kurawal bawah ini, misalkan saya punya 2 buah perintah ya, konsolog 1 dan punya konsolog lagi 2. Maka semua perintah yang ada di dalam kurung kurawal buka sampai kurung kurawal tutup ini, yang adalah kepunyaan dari si if ini, akan jalan. Contohnya misalkan begini ya. Kita lihat, kita punya 1 dan 2. Karena si A-nya lebih besar dari 15. Kalau kita ganti misalkan A-nya jadi 5, kita tidak akan punya apapun di sini. Nah, di sini ada sebuah istilah yang perlu saya jelaskan, yaitu namanya block. Jadi segala sesuatu yang berada di dalam sebuah kurung kurawal dan kurung kurawal tutup, seperti ini. Ya, yang di highlight sama saya nih, 3 baris ini.
itu adalah sebuah blok. Sebuah blok code itu akan jalan satu paket seperti ini. Jadi kalau if A lebih besar dari 15, kalau dia true, maka segini akan jalan. Gitu ya. Jadi itu namanya sebuah blok. Jadi kalau if-nya true, maka perintah dalam blok kepunyaan daripada if, yaitu blok kepunyaan if kan yang ini ya, akan dijalankan. Nah, ada apa aja sih operator boolean teh sebenarnya gitu ya. Nah, operator boolean itu ada lebih besar, ada lebih kecil, ada lebih besar sama dengan, seperti ini kalau nulis lebih besar sama dengan dalam komputer ya, bisa lebih kecil sama dengan, seperti itu. Atau bisa juga sama dengan. Nah, sama dengan ini barulah adalah sama dengan yang seperti kita tahu dalam matematika. Apakah A sama dengan 15 atau enggak gitu ya. Ingat bahwa kalau sama dengannya 1, sama dengan doang, itu artinya assignment. Yang kanan pindah ke kiri atau yang kanan dimasukkan ke kiri. Sedangkan kalau sama dengannya 2, baru kita membandingkan antara yang kiri dengan yang kanan, apakah sama atau enggak. Kalau pengen tidak sama dengan, kita gunakannya tanda seru sama dengan. Seperti ini. Nah, semuanya ini tentunya ada di W3 Schools, jadi kalau Anda pengen baca, bisa lihat detail-detail dari operator boolean ada apa aja. Nah, selain dengan operator yang simple, kita juga bisa melakukan pencabangan yang rumit. Misalkan di sini saya pengen punya 2, misalkan 2, sama dengan 5 gitu ya. Kita pengen cek apakah A-nya lebih besar daripada 5 dan B-nya lebih besar daripada 5. Gimana caranya? Nah, kita bisa bilang A lebih besar daripada 5, B lebih besar daripada 5. Kita pisahkan dalam sebuah kurung-kurung begini dan kita gabungkan dengan operator lain. Yaitu operator di sini adanya adalah AND dan OR. AND seperti ini. Jadi kalau kita punya operator AND seperti ini, maka dia akan masuk ke dalam if kalau kedua-duanya benar. A lebih besar daripada 5 dan B lebih besar daripada 5 benar, maka baru masuk kedua-duanya. Atau kita bisa menggunakan yang namanya operator OR. Nah, di sini if-nya akan benar, akan berjalan kalau misalkan A lebih besar daripada 5 atau B lebih besar daripada 5. Jadi salah satunya benar, kita akan masuk ke dalam if. Nah, di sini if juga bisa kita kembangkan sintaksnya. Jadi if else. Kita bisa misalkan lebih besar gitu, dan kita bisa pasang di sini console log. Jadi kalau kita punya else block di sini, else block seperti ini, artinya kalau misalkan syarat yang ada di atas ini, misalkan syarat satu aja ya, misalkan A lebih besar daripada 5-nya itu salah, dia akan masuknya ke dalam else. Kalau dia benar, dia akan masuknya ke dalam if. Jadi kalau ini berjalan ya, dari baris 13 nih, baris 13 kita berjalan ke 14, ke 15, begitu ya. Kalau benar, dia akan ke 17, ya, karena 16 kan di skip ya. Tapi kalau dia salah, dia akan langsung pindah ke 20. Jadi dari 15, kalau dia salah, dia akan pindah ke 20, dan baru keluar ke sini. Ya begitu ya, itu caranya menggunakan if else. Nah kalau misalkan ada syarat ketiga, gimana caranya? Kita bisa bikin 3 macam if, bisa ya. Atau kita bisa gunakan juga yang namanya else if. Misalkan seperti ini. Else if ini bisa banyak, bisa kamu else if banyak-banyak gitu ya. Tapi kalau else cuma sekali doang. Jadi kita bisa bikin else if yang banyak. Tapi kalau else saja satu saja. Nah, itu adalah caranya kita menggunakan percabangan pada JavaScript. Nah, oke, dengan demikian kamu sudah belajar dasarnya banget dari apa itu JavaScript di pertemuan kali ini. Nah, kita akan berjumpa lagi di video berikutnya untuk bahas JavaScript lebih lanjut. Oke ya, terima kasih banyak atas semua perhatian. Sampai jumpa.